Terapi kompres dingin, ya. Mungkin ada yang pernah memakai terapi ini, mungkin pada laki-laki yang sering main futsal, main bola, atau yang nonton bola atau nonton ada nonton Beyond kemarin? Tidak. Combat? Nah, saat dia jeda, saat dia dikompres es, sensasinya adalah dingin. Ya. Mungkin ada yang jadi tim medis di Gorontalo Marathon kemarin, yang kalau dia kerak, ya, terus disemprot etil, itu akan sensasi yang teman-teman dapatkan adalah dingin. Ya, ini tujuannya juga untuk mengurangi nyeri, tetapi dengan mekanisme adalah menghambat sensasi nyeri yang dirasakan oleh organ tersebut, sehingga pengiriman saraf dari aferen ke eferen nyeri itu akan dihambat karena sensasi nyeri yang dirasakan. Ya, jadi kita membekukan jaringan yang berada di area yang merasakan nyeri. Tidak dibekukan dalam tanda kutip beku betul, tidak, tapi kita menghambat sensasinya dengan memberikan sensasi dingin. Ya. Karena dia akan meningkatkan vasokonstriksi, mengurangi udem, mengurangi nyeri, atau bahkan bisa sampai dengan menghentikan dari perdarahan. Ya. Apa-apa yang alat-alat yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah perlak atau pengalas. Ya. Teman-teman bisa menggunakan perlak seperti ini atau pakai underpad. Ya. Kemudian teman-teman ada cool pad. Cool pad itu seperti ya, tapi yang lebih elastis, bukan seperti bungkusan es batu yang bening, bukan. Yang kadang ada yang persegi. Bagaimana cara menggambarkannya? Ya, kalian searching cool pad gitu di Google. Ya. Nah, dia itu lebih dia bendanya cair, terus dia kemudian dibungkus dengan ada kadang plastik, ada kadang karet. Ya, seperti itu modelnya. Itu yang kalau seperti yang itu saya bilang tadi, kalau kalian nonton Beyond yang disimpan di belakang leher tinjunya itu diisi dengan es, kemudian nampak dingin. Ada juga sampai dibekukan di freezer. Kemudian teman-teman sediakan tentu kecil, kemudian kasa gulung atau plester untuk merekatkan dari pulpen tersebut. Ya, mungkin ada yang pernah, apa yang paling familiar ya? Yang kalau atlet cedera, terus dia keluar, ya misalnya kayak kemarin cedera bahu, ya terus dia dibungkus es, jadi dia dililit kasa es, itu tuh adalah merupakan terapi dingin untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh si pasien. Nah, tahapannya teman-teman sama. Ini saya rasa teman-teman sudah khatam dan ahli. Jadi setiap CSL yang kita lakukan, saya selalu menekankan ini di awal. Ini kita akan skip tindakannya, tetapi saat ujian saya akan menilai tindakan pertama yang ini. Ya, teman-teman yang tidak melakukan tindakan ini akan saya keluarkan. Kayaknya di sini ada yang pernah keluar dengan saya. Waktu CSL KMB 1. Ada yang pernah ya? Ya. Ada yang pernah kayaknya? Saya lupa. Ada ya? Ya, ada yang sakit tulang di EKG dan di pasang infus kalau tidak salah. Ya. Ada ya? Ya. Ada yang sakit keluar kalau tidak salah. Seingat saya, tapi saya lupa wajahnya yang mana. Yang saya ingat cuma Ansar di kelas C sebelah. Bukanku. Ansar saya tidak kasih keluar, tapi dia jadi pasien. Ya, teman-teman langsung berikan salam, perkenalkan dan cek identitas kelengkapan pasien, jelaskan prosedur apa yang teman-teman perlukan, kaji di mana nyeri pasien, siapkan peralatan dengan lengkap, ya, kemudian cuci tangan, 6 langkah, saya kira sudah di luar kepala ya. Yakinkan bahwa pasien dalam keadaan nyaman, berikan kesempatan untuk bertanya sebelum tindakan yang teman-teman lakukan, dan yang terakhir jaga privasi dengan menutup tirai. Ya. Sampiran. Ada juga kemarin tiba-tiba pasang infus, pasang keluar. Ada yang injeksi seputan kalau tidak salah kemarin. Memang langsung pas turun naik celananya pasien dari tusuk keluar. Ya. Itu di kelas ini kata di kelas sebelah. Seingat saya ada saya kasih keluar. Ya. Terus ada juga yang pasang infus yang kebalik jarumnya kalau. Ada ya? Ada. Saya tutup ners.
ada di luar lagi. Ya. Oke. Pertama teman-teman, cek privasi pasien. Kemudian bantu kalian mendapatkan posisi yang nyaman. Ya. Biasanya ini kalau pasien dengan nyeri, biasanya pasien-pasien yang di sistem imunologi setelah kita pasang infus misalnya, dia phlebitis, ya setelah 3 hari sebelum kita lepas, biasanya kita berikan terapi dingin di area yang bengkak tadi. Ya. Ada juga pasien-pasien yang dengan misalnya kayak cedera tadi seperti saya sampaikan, tergantung posisi pasien senyaman mungkin. Kemudian berikan kompres dingin dengan pulpet tersebut diletakkan pada lokasi yang nyerinya. Ya, dilekatkan di area nyerinya atau di sisi tubuh berlawanan. Misal ya. Kalau pasien ini ada fraktur terbuka, tapi frakturnya ini belum dipapakan, kalian jangan tempel di atas dari frakturnya. Oke ya? Tapi kalian tempel dari bawah. Misalnya betisnya frakturnya di sini. Ya, ini patah, ini fraktur terus terbuka tulangnya, open fraktur. Jangan kalian tempel pulpetnya di atas sini. Di bawah. Ya. Karena kita tidak tahu pulpet tersebut apakah bersih atau tidak kah? Ya. Kemudian ini akan menghambat dari penyembuhan dari area frakturnya. Tapi teman-teman tempel dari area belakang. Ya. Kalau misalnya hanya lengannya di sini yang bengkak, seperti sekarang misalnya, ya, kalau dia bengkak di sini, teman-teman tempelkan pulpetnya langsung di atas, tidak apa-apa. Kalau misalnya juga bekas infus saja, oke? Nah, jadi teman-teman tempelkan. Kemudian diperhatikan saat mendekatkan, itu hanya maksimal di antara 10-15 menit sampai dengan 20, tidak boleh lewat dari ini. Kenapa teman-teman? Karena takutnya akan yang terlalu dingin terlalu lama, itu akan merasakan kebas. Ya, kebas itu seperti ya, Mati rasa. seperti itu. Kalau dia tidak merasakan apa-apa. Ya. Bukan kram yang nyeri, tetapi yang dia tidak bisa merasakan apa-apa. Ya, pokoknya kebas. Saya tidak tahu bahasanya kalian seperti apa. Itu makna saya di situ kebas. Ya, kalau sampai 20 menit atau tergantung pada tingkat nyeri yang dirasakan. Kalau dia sampai udem, ya bisa lebih lama. Pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, ya, bengkak pada lutut, itu teman-teman bisa berikan terapi ini. Ya. Jadi nanti bisa jadi terapi persiapan judul skripsi buat teman-teman di semester 6. Kayak kalian mau skripsi toh? Ya. Salah satu judulnya boleh seperti ini. Pengaruh pemberian terapi dingin terhadap tingkatan nyeri pada pasien rheumatoid arthritis di puskesmas A misalnya. Misal. Ya. Misalnya pemberian terapi dingin untuk mengurangi sensasi nyeri pada pasien phlebitis di rumah sakit Toto Kabila misalnya. Ini judul-judul skripsi yang bisa teman-teman ambil di sini. Jangan mengambil gambaran pengetahuan. Tidak ada, ya. Jadi berikan tindakan-tindakan yang terapi komplementer dari perawat. Biar kalian ada gambaran, ya. Nah, kemudian setelah itu tingkatan nyerinya kalau pasiennya datang ke poli tapi dia mau pulang tidak merawat inap, itu kan tidak mungkin kalian mau pegang terus dalam waktu yang lama kan? Ya, biasanya itu teman-teman berikan balutan kasa atau plester di kulpenya tersebut, dililitkan. Ya. Kemudian observasi kondisi hemodinamik pasien, makanya saya bilang dipastikan area-area bisa kalau dia di kaki, apakah dia masih ada sensasi di area bagian bawahnya. Ya, jangan sampai itu terlalu lama, terlalu dingin. Pasiennya nanti bisa mengalami gangguan hemodinamik di sana. Kalau dia sudah terlalu dingin, keluarkan lagi, lepaskan, ya, sambil kalian massage kepada pasiennya, kemudian tempelkan lagi ke sensasi nyeri. Ya, observasi sudah, kemudian terminasi, rapikan alat-alat yang teman-teman sudah persiapkan, ya, lakukan cuci tangan, kemudian dokumentasikan tindakan, ya. Nah, di dokumentasi ini tuliskan apa yang teman-teman kerjakan dan pastikan teman-teman mengerjakan apa yang teman-teman sudah tuliskan. Ya. Ada yang Aika dengan saya di sini? Oh, adik, Nabila. Siapa? Ya, Nabila, Amel juga. Jadi teman-teman akan Aika nanti saat kita sudah disampaikan sama Nesnian toh, sudah coaching? Ya. Berapa tugas askepnya? Satu orang atau satu minggu? Satu orang. Ya kalian kan juga 6 hari toh? Ya. Berapa? Kan akan rolling ruangan tidak? Ya. Jadi satu ruangan satu? Jadi
Teman-teman nanti dievaluasi yang dengan saya, tuliskan apa yang teman-teman kerjakan, kerjakan apa yang teman-teman tuliskan. Ya. Jadi Padil diayun lagi AIK 2 nya. Oh, Lisabu. Oh iya, sama kita ya. Di gelombang 1 saya akan membimbing di Ainun, kelompok 2 atau tidak salah. Kelompok 2 Nabila ya. Kita akan penerimaan di hari Senin. Dan gelombang 2 saya akan beralih ke Lisabu, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Oke. Tuliskan, catatkan, dokumentasikan, sudah selesai di terapi dingin. Nah, kita akan berpindah di terapi selanjutnya adalah terapi hangat. Ini bukan lawannya, tadi dingin ini sekarang hangat bukan. Tetapi ini lebih ke adalah terapi alternatif lain yang bisa teman-teman tempuh. Mungkin ada yang pernah melakukannya di sini. Kalau dia lagi nyeri haid, lagi bismillah, ambil botol kaca atau tumbler, teman-teman dekatkan di sini. Itulah bentuk terapi hangat yang sudah teman-teman lakukan. Ya. Bisa jadi judul skripsinya juga satu caranya. Ya. Pengaruh pemberian terapi hangat dalam mengatasi nyeri dismenore pada mahasiswa perawatan menggunakan tumbler. Nanti saat saya uji, kenapa pakai tumbler deh? Nah, tidak ada jawaban efisiensi anggaran. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini teman-teman alternatif terapi bisa teman-teman tempuh untuk mengurangi nyeri juga. Tujuannya sama. Kalau tadi memberikan rasa dingin pada si pasien, tujuannya kita akan memberikan rasa hangat kepada pasien. Ya. Jadi teman-teman memberikan bagaimana cara memberikan rasa hangat kepada pasien untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan cairan yang berfungsi untuk melebarkan, memberikan vasodilatasi kepada pembuluh darahnya. Ya. Kalau pembuluh darah semakin melebar, suplai darah akan semakin banyak sehingga nyeri yang dirasakan akan semakin berkurang. Itu prinsip dari penggunaan terapi hangat tersebut. Tujuannya apa? Kalau tadi terapi dingin itu kita kan menghambat ya, memberikan vasokonstriksi pada pembuluh darahnya. Prinsip sama dengan kompres. Kalau berikan kompres dingin, kompres hangat, nah prinsip itu sama. Kalau di kompres hangat, kita memperlancar aliran darah, kemudian mengurangi rasa sakit, memberikan rasa hangat, nyaman dan tenang, serta memperlancar pengeluaran dari kelenjar dari area yang meradang. Ya, mungkin ada sensasi, ada terus atau apa, itu bisa kita percepat. Kemudian apa alat yang kita butuhkan teman-teman? Yang pertama, set kantong karet untuk kompres hangat. Sini tidak disediakan juga. Ya. Jadi teman-teman ada kantong karet seperti kalau yang gurita itu di perut, dia dibuka-buka tutupnya, ya. Yang seperti kalau saya bilang botol pelari juga terlalu ini yang botol karet itu yang botol minum, tapi dia agak sedikit lebih besar, kadang simpan di area abdomen, nanti teman-teman bisa searching. Nanti itu akan diberikan sensasi hangat. Kemudian termos berisi air panas, ya. Kemudian ada termometer air panas. Termometer air panas itu teman-teman bukan termometer aksila, ya. Bukannya ditempel di aksila. Yang teman-teman lakukan termometer air panas itu beda. Ada memang termometer air panas sendiri. Ya nanti kalau teman-teman lanjut profesi, umur panjang kita bertemu. Nah, salah satu bentuk terapi tindakan saat pelaksanaan ujian KM itu seharusnya seperti ini. Ya, ada terapi komplementer yang dilakukan pada pasiennya. Ya, kemudian ada handuk kecil, kemudian ada lembar observasi. Ini sama di tahap orientasi 9 ini saya rasa tidak perlu saya ulangi. Teman-teman sudah khatam, oke. Saya yakin dan percaya sama kalian semua. Kemudian di tahap kerja. Ya, yang pertama teman-teman ukur dulu skala nyeri pada si pasien. Ya, sebelum teman-teman melakukan kompres hangat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa skala nyeri yang bisa kita lakukan kalau kita pakai numerical rating scale maksimal di angka 6 atau 7. Ya, jadi kalau kita kategorikan hanya nyeri ringan dan nyeri sedang saja. Ya, nyeri berat agak sedikit susah untuk kita mengurangi rasa nyeri dari pasien dengan menggunakan terapi komplementer seperti ini. Oke? Kemudian isi kantong karet tersebut dengan air panas yang sudah teman-teman sediakan. Ya, diisi kantongnya, kemudian ukur suhunya maksimal berada di angka 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Ya. Kemudian jangan langsung menempelkan kantong karet yang sudah diisi air panas tadi langsung ke kulit pasien.
Tetapi teman-teman bungkus terlebih dahulu menggunakan handuk yang kecil atau kain agar tidak terjadi kontak langsung antara karet dengan kulit pasien. Kenapa? Karena akan menghindari timbulnya risiko luka bakar. Ya. Apalagi kalau pasien kalian adalah lansia. Ya, yang kulitnya elastisitas kulit sudah mulai menurun, barrier kulitnya sudah mulai menipis. Jangankan kalian pasangkan air yang panas, digores saja kadang bisa luka. Ya. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan di mana kondisi pasien yang diberikan, bagaimana tahapannya, teman-teman harus memperhatikan dari langkah tersebut. Jangan asal tempel. Ya. Mungkin Anda pernah coba pakai pakai botol mineral, air mineral biasa, teman-teman masukkan air panas itu akan melepuh. Ya. Jadi tidak sembarang, tidak dianjurkan pakai tumbler juga tidak dianjurkan untuk ditempelkan di kulit karena dia bahannya aluminium dan aluminium itu adalah sifatnya menghantarkan panas. Ya, ilmu fisika kalian, IPA kalian di SMA masih ingat kan? Ya, yang bersifat konduktor, ya, menghantarkan panas dan sebagainya. Teman-teman harus ingat hal tersebut. Kemudian tempatkan kantong karet tadi sudah teman-teman bungkus dengan kain di area yang mengalami nyeri. Ya, di area yang mengalami nyeri, misalnya kalau di area abdomen ya simpan di abdomen. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang lagi datang bulan di bulan berikutnya atau ada nanti nyeri haid, ini bisa teman-teman lakukan terapi ini untuk mengurangi sensasi nyeri. Ya, jangan selalu sedikit konsumsi obat. Mungkin kalian akan belum merasakan efeknya sekarang, tapi saat kalian sudah berusia lanjut nantinya, efek dari obat yang kalian minum pada nyeri itu akan menyebabkan sensasi nyeri yang kalian rasakan akan semakin menurun. Oke, jadi usahakan sebelum mengkonsumsi obat kepada pasien lakukan terapi seperti ini dulu kepada pasiennya. Ya, terakhir ukur skala nyeri setelah diberikan 3 kali kompres. Lihat apakah ada penurunan dari skala nyeri sebelum diberikan tindakan dan setelah diberikan tindakan. Nah, kalau tadi judul skripsinya kalian adalah melihat pengaruh pemberian, berarti intervensinya adalah kalian ukur pre dan post test namanya. Ya, jadi ada pengukuran sebelum, ada pengukuran setelah. Kita bandingkan apakah ada penurunan skala nyeri atau tidak. Ini jadi tidak perlu pusing-pusing cari judul skripsi saya apa, Cari hal-hal yang ringan-ringan yang kalian CSL-kan. Ya, tidak perlu kalau kalian mau keren-kerenan mau pakai hewan coba silahkan. Ya, mau pakai uji ekstrak ini dengan ekstrak ini menyembuhkan penyembuhan ini itu bisa. Tapi saya tidak tahu apakah WNG menyediakan fasilitas itu. Ya. Harusnya sih bisa sih karena farmasi pakai. Ya. Kalian bisa berkolaborasi mungkin dengan dari tim pakai farmasi mungkin ya. Ya. Tapi kalau kalian hanya mau datang kuliah dan lulus tepat waktu, yang ringan-ringan seperti ini saja. Ya. Oke, sudah cukup. Rapikan alat, terminasikan, catat, dokumentasikan seluruh tindakan yang teman-teman lakukan. Oke, itu 4 terapi yang teman-teman bisa berikan kepada pasien hari ini. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Cukup ya?